Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dengan Nelly Dongoran, NPM 2325310 430, Program Studi Manajemen kelas reguler 2C, mata kuliah Mikroekonomi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan presentasi kedua saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroekonomi dengan konsep dasar penawaran dengan Bapak dosen pengampu Profesor Dr. Rusiadi, SE, MSI, MSI. Definisi hukum penawaran dalam ekonomi dalam hal ini berbicara tentang pengertian dan karakteristik utama. Hukum penawaran adalah prinsip dalam ekonomi yang menyatakan bahwa apabila harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen juga akan meningkat. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan menurun. Ceteris paribus, dengan asumsi faktor lain tetap. Karakteristik hukum penawaran dalam kegiatan perekonomian yang pertama, hubungan yang positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, motivasi produsen untuk mencari keuntungan. Dan yang ketiga, asumsi ceteris paribus. Artinya, hukum penawaran berlaku dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain seperti biaya produksi, teknologi, dan kondisi pasar tidak berubah. Dan yang keempat, bersifat rasional. Artinya, produsen diasumsikan bertindak rasional, yaitu menawarkan lebih banyak barang ketika harga naik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh faktor produksi dan juga dengan biaya produksi, di mana penawaran dapat berubah jika terjadi perubahan dalam biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan kemajuan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap hukum penawaran, yaitu terdiri dari harga barang itu sendiri. Jika harga naik, produsen cenderung menambah jumlah barang yang ditawarkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, misalnya bahan baku, tenaga kerja, ataupun energi, maka penawaran akan berkurang karena laba produsen akan menurun. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Teknologi yang lebih modern dan efisien dapat menurunkan biaya produksi serta meningkatkan produktivitas. Jumlah produsen di pasar. Jika jumlah produsen bertambah, maka total barang yang ditawarkan di pasar juga akan meningkat. Dan begitu juga sebaliknya, jika jumlah produsen itu menurun, maka total barang yang ditawarkan di pasar juga akan menurun. Dan yang kelima, harapan terhadap harga di masa depan. Hal ini berbicara tentang jika eh, produsen memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka mungkin akan menunda penjualan sekarang hingga saat menurunkan penawaran saat ini. Hubungan positif dan negatif dalam hukum penawaran. Hubungan positif atau searah. Dalam hukum penawaran, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bersifat positif atau searah. Artinya, harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Contoh, seorang petani tomat akan menanam dan menjual lebih banyak tomat jika harga tomat di pasar tinggi, karena ia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun, jika harga tomat turun, petani akan mengurangi jumlah tomat yang akan dijual. Nah, bagaimana dengan hubungan negatif atau ini disebut dengan hubungan tidak searah? Walau jarang, hubungan negatif dapat terjadi bila ada faktor lain di luar harga yang mempengaruhi penawaran. Artinya, ceteris paribus tidak berlaku.
Contoh, jika biaya produksi naik, produsen menurunkan jumlah barang yang ditawarkan meskipun harga jual meningkat. Jika permintaan menaikkan pajak, keuntungan berkurang sehingga penawaran menurun meskipun harga tinggi. Aplikasi praktis konsep penawaran dalam aktivitas bisnis dan ekonomi. Yang pertama, menentukan menentukan strategi harga. Jika permintaan tinggi dan stok terbatas, produsen dapat menaikkan harga. Jika penawaran berlebih atau stok banyak, produsen akan menurunkan harga agar barang cepat terjual. Yang kedua, perencanaan produksi. Produsen merencanakan jumlah produksi berdasarkan harga pasar dan biaya produksi. Jika harga jual tinggi, perusahaan akan meningkatkan produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, jika harga turun, mereka mengurangi produksi agar tidak merugi. Yang ketiga, efisiensi terhadap biaya produksi, di mana kemajuan teknologi dan pengelolaan sumber daya digunakan agar menurunkan biaya produksi. Dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat menawarkan barang dengan harga bersaing tanpa mengurangi keuntungan mereka. Yang keempat, pengambilan keputusan investasi. Investor dan pengusaha memantau hubungan antara harga dan penawaran di pasar untuk menentukan kapan waktu yang tepat menambah modal atau memperluas usaha. Dan yang kelima, berbicara tentang pengaruh kebijakan pemerintah. Hal ini mencakup kebijakan seperti pajak, subsidi, atau regulasi impor-impor yang mempengaruhi penawaran barang. Perusahaan harus menyesuaikan strategi bisnis dengan kebijakan tersebut agar tetap kompetitif. Bagaimana tentang eh, hambatan dan tantangan dalam hukum penawaran? Yang pertama, tersedia keterbatasan sumber daya produksi. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah. Yang keempat, cuaca dan faktor alam. Yang kelima, ekspektasi harga di masa depan, masalah distribusi dan logistik. Dan yang terakhir, keterbatasan modal. Artinya, hambatan dan tantangan dalam hukum penawaran muncul karena faktor ekonomi, teknologi, alam, dan kebijakan pemerintah. Bagaimana agar hukum penawaran dapat berjalan efektif? Dibutuhkan dukungan infrastruktur, modal, kebijakan yang kondusif, dan inovasi teknologi dalam produksi. Bagaimana cara penanganan hukum penawaran yang tidak stabil? Yang pertama, kebijakan pemerintah yang mendukung produksi. Yang kedua, peningkatan efisiensi produksi. Yang ketiga, kemudahan akses permodalan. Yang keempat, perbaikan infrastruktur dan distribusi. Yang kelima, stabilisasi harga pasar. Yang keenam, manajemen risiko dan cuaca. Yang ketujuh, kerjasama antara produsen dan distributor pemerintah. Dari penyampaian itu disimpulkan bahwa penanganan hukum penawaran yang tidak stabil memerlukan kerja sama semua lapisan, yaitu pemerintah, produsen, dan lembaga keuangan. Langkah-langkah seperti subsidi, perbaikan infrastruktur, kemudahan modal, inovasi teknologi, serta stabilisasi harga agar dapat membantu menjaga keseimbangan penawaran di pasar dan kestabilan ekonomi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar dan penawaran. Mohon maaf jikalau ada kekurangan di dalam menyampaikan materi dan juga presentasi ini. Terima kasih.